Temuan Komnas HAM soal tragedi Kanjuruhan. Banyak korban tewas, kondisi wajahnya biru dan mata merah. Komnas HAM sudah memulai melakukan investigasi guna mengumpulkan fakta-fakta terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC versus Persebaya. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam tersebut diketahui menewaskan 131 orang. Sejumlah catatan penting pun dikantongi Komnas HAM terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, diantaranya soal kondisi jenazah para korban. Komisioner Komnas HAM M. Khairul Anam mengatakan berdasarkan keterangan yang diperoleh pihaknya dari keluarga, Aremania maupun relawan yang menangani jenazah korban terungkap bila korban tewas kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi jenazahnya banyak yang mukanya biru, jadi muka biru ini banyak. Ini yang menunjukkan kemungkinan bahwa karena kekurangan oksigen, karena juga gas air mata. Jadi muka biru terus ada yang matanya merah, keluar juga busa, kata Khairul Anam di kanal YouTube Humas Komnas HAM RI pada Rabu 5 Oktober 2022. Selain itu, ia menjelaskan karakter luka yang dialami korban. Menurut Anam, kondisi luka yang dialami korban bermacam-macam, diantaranya patah kaki, patah rahang, dan memar. Ada beberapa yang sangat memprihatinkan karena gas air mata adalah kondisi mata, matanya sangat merah. Bahkan kami bertemu dengan salah satu korban, itu peristiwanya hari Sabtu. Senin bertemu kami, Senin baru bisa melihat. Matanya sakit kalau dibuka, dadanya juga perih. Sesak napas, tenggorokannya perih, itu beberapa contoh informasi yang kami dapat, kata Anam lagi. Selain itu, Komnas HAM pun mendapat catatan soal kronologi peristiwa setelah peluit tanda berakhirnya pertandingan ditiup wasit. Ia mengatakan selama ini berkembang bahwa kericuhan atas kekerasan terjadi ketika supporter merangsek ke lapangan karena mau menyerang pemain. Namun demikian, kata Anam, fakta beberapa ditemukan berdasarkan penelusuran kepada Aremania atau supporter Arema maupun kepada pemain Arema FC. Jadi mereka merangsek itu memang mau memberikan semangat, berkomunikasi dengan pemain. Kami cross check ke para supporternya, bilang ya kami kan mau kasih semangat walaupun mereka kalah. Itu satu jiwa, ayo Aremania jangan menyerah, kata Anam. Ketika kami cross check, kalimat-kalimat itu juga berdialog dengan teman-teman pemain, terutama pemain yang terakhir meninggalkan lapangan itu juga disampaikan, sambung Anam lagi. Menurut pengakuan pemain Arema FC terakhir yang meninggalkan stadion kepadanya, kata Anam, pemain tersebut mengatakan hal yang sama. Bahkan kata dia pemain tersebut sempat menunjukkan fotonya ketika dirangkul Aremania. Jadi tidak ada pemain yang luka. Jadi kalau ada informasi yang bilang bahwa supporter kesana mau menyerang pemain itu, bilang bahwa itu tidak seperti itu, dan supporternya juga bilang bahwa tidak seperti itu. Jadi dinamika ini sangat penting, kata Anam. Namun demikian, Anam mengatakan pihaknya masih menelusuri secara mendalam terkait hal tersebut. Hal itu juga karena menurutnya ada rentang waktu beberapa menit situasi di lapangan masih kondusif sebelum kerusuhan pecah berdasarkan rekaman video, keterangan supporter, keterangan pemain, dan juga perangkat pertandingan. Kami sayangkan ini, kondisi ini kok ricuh, apalagi kericuhan itu banyak pihak yang memberikan keterangan kepada kami akibat gas air mata. Gas air matalah yang membuat panik dan sebagainya sehingga ada terkonsentrasi di sana di beberapa titik pintu. Ada pintu yang terbuka sempit, terus ada pintu yang tertutup. Itulah yang membuat banyak jatuh korban, sambung dia. Anam juga mengungkapkan saat ini pihaknya sedang mendalami terkait perencanaan pengamanan sebelum tragedi Stadion Kanjuruhan Malang terjadi. Sejumlah hal yang didalami, kata Anam, diantaranya adalah terkait beberapa matang perencanaan pengamanan pertandingan Arema versus Persebaya tersebut. Selain itu, kata dia juga terkait ada atau tidaknya briefing simulasi atau semacam gladi bersih sehingga personil keamanan perbantuan mengetahui titik-titik krusial dalam pengamanan pertandingan tersebut. Ia mengatakan ke depan pihaknya juga akan meminta keterangan kepada kepolisian maupun TNI terkait hal tersebut. 31 polisi diperiksa. Kepolisian saat ini sudah meningkatkan kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan ke tahap penyidikan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 polisi terkait tragedi Kanjuruhan. Saat ini dari Irwasu maupun Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri, kata Dedi dalam konferensi pers di Malang, Jawa Timur pada Rabu 5 Oktober 2022. Dedi menyebut pemeriksaan puluhan anggota polisi tersebut belum rampung dilakukan.
Meski begitu, Dedi tidak menjelaskan secara rinci pemeriksaan itu apakah terkait soal aturan FIFA yang melarang penggunaan gas air mata di stadion. Selain itu, rencananya hari ini Kamis 6 Oktober 2022 polisi akan memberikan isi rekaman CCTV yang dikantongi pihaknya. Saya lihat dari hasil CCTV-nya, tentunya besok akan saya sampaikan, kata Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menyebut CCTV tersebut ada di 6 titik atau pintu stadion saat kerusuhan hingga membuat para penonton berdesakan dan memakan banyak korban dari Aremania maupun anggota Polri.